Pernahkah Anda melihat anak yang begitu penurut? Dia mengemas pulpen, sueater, dan makanan ke dalam koper. Dia akan pergi dari rumah sekarang. Saat dia berjalan, dia memikirkan soal matematika. Sekarang setiap langkah sekitar setengah meter, dan jarak dari rumah ke kereta api stasiun adalah 800 meter. Dibutuhkan total 2.645 langkah untuk berjalan. Tetapi kereta akan tiba dalam setengah jam. Jika Anda tidak cepat, Anda pasti tidak akan bisa mengejarnya. Jadi dia menyeret barang bawaannya dan lari. Untungnya belum terlambat. Tepat pada waktunya untuk lampu kuning. Nah, dia menebak setelah beberapa saat masinis pasti akan memprediksi bahwa kereta akan lewat tanpa henti. Jadi dia punya sebuah ide, mengambil spidol dan menaiki tangga. Lalu mulai mewarnai di lampu. Dia mewarnai lampunya dengan warna merah. Kereta berhenti setelah melihat lampu merah, dan anak laki-laki itu dengan cepat mengangkat koper itu. Sebelum dia naik, dia melihat dua paman bergegas ke sini dari kejauhan. Mungkinkah akan menangkap saya? Anak laki-laki kecil itu sedikit cemas, jadi dia bersembunyi di bawah kereta. Tetapi kebetulan saat ini kereta sedang berangkat. Untungnya, dia lebih fleksibel dalam posisinya, jadi dia tidak terjepit. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk berpikir banyak, ada dua paman di belakang yang mengejarnya. Akhirnya, tidak ada jalan lain. Anak laki-laki itu melihat papan berjalan di depannya. Jadi dia naik, lalu menekan tombolnya, dan papan itu berjalan. Kemudian anak laki-laki itu naik dan melompat langsung ke kereta. Apa yang ada di dalam itu adalah pasir, atau Anda harus membuangnya ke ujung yang baik atau buruk. Saya melaju sepanjang jalan, dan segera tiba di perhentian berikutnya, kawasan industri. Namun, sebelum mobil berhenti total, bocah kecil itu melihat beberapa petugas keamanan mendekat lagi. Dia harus bersembunyi, tetapi setelah dia masuk, dia menemukan bahwa kopernya tertinggal. Tetapi petugas keamanan itu akan segera datang. Berkat penglihatannya yang tajam dan tangannya yang cepat, dia bisa menarik kopernya tepat waktu. Inspektur keamanan membungkuk dan melihat ke bawah. Tidak ada anak kecil itu di sana. Lalu inspektur keamanan melihat ke samping, ini dia. Anak laki-laki itu bersembunyi di RV tempat dia berkemas dan mengunci pintu. Meskipun inspektur keamanan baru saja melihat beberapa gerakan, dia tidak bisa masuk. Jadi dia melihat di jendela mobil, hei, mengapa ini terasa tidak benar? Anak laki-laki itu menyilangkan tangan di depan dadanya, menahan napas dan tetap tidak bergerak. Jangan beritahu saya, Anda benar-benar terlihat seperti inspektur keamanan sekarang, mengira ketiga dekorasi dan telah ditipu. Anak laki-laki itu menghela nafas lega, dia berencana untuk mencuci muka, tetapi ternyata tidak ada air di keran. Ya, melarikan diri dari rumah bukan lagi rumahnya sendiri. Dia telah jauh dari orang tuanya selama 2 hari, dan segala sesuatu di sekitarnya sangat aneh. Meskipun dia baru berusia 10 tahun, dia sudah jenius, itulah mengapa dia tiba di sini begitu lancar. Satu perhentian, tidak peduli apakah orang tuanya setuju atau tidak. Dia harus pergi ke Washington, bahkan jika anak laki-laki itu sangat lapar. Sehari setelah dia melarikan diri ribuan mil jauhnya. Mungkin sulit bagi Anda untuk membayangkannya, dia berada dalam ujian setiap saat. Murid Miyoshi, mengapa anak yang begitu baik pergi? Benar, dia jenius, dia mendengar guru menjelaskan prinsip mesin gerak abadi di kelas. Dia langsung membuatnya ketika dia sampai di rumah, dan dia bahkan mengajukan paten. Suatu hari dia menerima telepon yang mengatakan bahwa dia telah memenangkan penghargaan untuk penemuannya. Dia sangat senang dan pergi menemuinya untuk memberitahukan kabar baik. Tetapi pada akhirnya dia memasang wajah dingin. Dia tidak ada hubungannya dengan itu, hanya suka mengoleksi barang antik di kamar, dan sama sekali tidak peduli dengan anak-anak. Ibuku adalah seorang ilmuwan biologi. Dia mempelajari serangga di rumah setiap hari, dan dia tidak bisa memasak dengan baik. Dengan sepasang orang tua yang luar biasa. Jadi dia sangat ingin menerima penghargaan ini, menjadi seorang tuan, sehingga orang tuanya lebih memperhatikannya. Saat ini dia naik kereta dan berangkat. Ketika dia bebas, dia akan berlatih beberapa pukulan telapak tangan tata gata. Ketika keluar, keselamatan adalah hal yang paling penting. Hal lainnya adalah melatih kefasihan.
Apakah Anda tidak tahu cara menerima penghargaan dalam 2 hari? Anda harus mempersiapkan pidato penerimaan Anda, dan selebihnya Anda hanya rindu kampung halaman. Malam itu kereta melaju ke kota kecil, dan anak laki-laki kecil itu melihat toko hotdog di luar jendela. Dia sangat lapar, tetapi dia tidak punya uang untuk membelinya. Jadi dia turun dari kereta, berpikir untuk mencurinya. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang, dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Dia dengan ramah memanggil anak laki-laki itu, dan membiarkannya menginjak tangan dan melompat ke gerbong. Ketika dia mendengar bahwa anak itu melarikan diri dari rumah, dia tidak keberatan, tetapi dia sangat mendukungnya. Dia bahkan memberinya sejumlah uang, untuk anak itu bisa makan sesuatu. Dia mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal pada lelaki tua berjenggot putih dengan gembira, lalu membawa uang itu ke toko hotdog. Kebetulan seorang polisi datang dengan pemberitahuan orang hilang. Anak itu sedikit takut ketika melihat foto di atas. Berkat cuaca yang gelap, pelayan tidak mengenalinya, jadi anak itu segera membayar dengan cepat. Setelah 2 hari kelaparan, akhirnya dia mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Beberapa suapan pertama dari hotdog itu adalah kebahagiaan. Tetapi beberapa suapan terakhir terasa menyedihkan. Anak itu mulai merindukan rumah, dan dia teringat akan kecelakaan sebelumnya. Anak laki-laki itu memiliki saudara kembar dengan kepribadian yang sangat ceria. Orang tuanya lebih menyukainya, setidaknya dia jauh lebih baik daripada kutu buku seperti dia. Tetapi kejadiannya adalah beberapa tahun yang lalu. Kedua bersaudara itu bermain dengan senapan di pertanian. Secara tidak sengaja menembakkan senapan itu, dan adik laki-laki itu terluka parah dan meninggal. Sejak hari itu, orang tua saya menjadi semakin tidak peduli, dan mengabaikan saya. Sikap mereka memberi anak kecil ilusi bahwa dia telah membunuh adik laki-lakinya. Jadi untuk membuat orang tuanya bahagia, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu. Memikirkan adik laki-laki itu tertidur. Saat ini Washington berada tepat di depannya. Anak laki-laki jenius bernama Spyway. Dia memenangkan hadiah dengan mesin gerak abadi, dan murid yang baik. Sudah 4 hari sejak dia melarikan diri dari rumah. Anak laki-laki itu duduk sendirian di kereta. Dia akan pergi ke Washington untuk menerima penghargaan. Melihat pegunungan di depannya berangsur-angsur berubah menjadi gedung-gedung tinggi, dia tahu dia hampir sampai. Benar saja, stasiun ini adalah terminalnya. Kereta berhenti, dan anak itu menurunkan barang bawaannya ke tanah. Mengeluarkan beberapa kebutuhan, dan mengunci barang bawaannya. Untuk bagian terakhir dari perjalanan, dia memutuskan untuk membawa sedikit barang. Anak itu berjalan di sepanjang rel kereta api, dan tiba-tiba sebuah mobil polisi datang. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia bahkan mengejeknya sedikit, dan dia bermain dengan baik. Tapi ini membuat polisi sangat marah. Polisi itu turun dari mobil, dia akan menunjukkan warna pada anak itu, tetapi anak laki-laki itu tidak bodoh, jadi dia lari. Keduanya berlari ke sebuah bendungan, dan ada sebuah jembatan di depan mereka. Anak laki-laki itu berjalan di atas jembatan tanpa berkata apa-apa. Tanpa diduga, pintu gerbang terbuka dan jembatan itu patah menjadi 2. Sudah lewat waktu ini. Polisi gendut melihatnya, dan hanya menggodanya, berhenti mengejar, dan melihat kemana Anda pergi. Tanpa diduga, anak laki-laki itu melompat dengan tergesa-gesa, ke jembatan yang lain. Polisi itu juga berkeringat. Saya harus melakukan apa? Anak laki-laki itu berpegangan erat pada pagar dengan kedua tangan. Lalu perlahan memanjat dengan kakinya, dan berhasil lolos. Meskipun anak laki-laki itu berhasil lolos dari polisi itu, tangan dan badannya kesakitan dan dia tiba ke jalan dengan kelelahan. Dia benar-benar menunggu kendaraan apakah dia bisa menumpang. Tidak lama kemudian, sebuah Optimus Prime melaju, dan pengemudi baik hati itu membuka pintu mobil dan menarik anak laki-laki itu. Setelah anak laki-laki itu masuk ke dalam mobil, dia membuka pakaiannya, pengemudi menoleh dan melihat di tubuhnya. Keduanya berfoto dan tertawa. Mereka mengobrol seperti teman dekat, dan sudah larut malam. Anak laki-laki itu tertidur di dalam mobil, dan pengemudi itu terus melaju ke depan. Ketika dia bangun, di depannya sudah ada bangunan Smith College yang terkenal.
Ini adalah tempat dia menerima penghargaan tersebut. Dia berjalan ke daratan untuk melihat-lihat, ya Tuhan, apakah ini Hogwarts? Dia memberitahu seorang wanita berkacamata bahwa dialah yang menemukan mesin gerak abadi. Tetapi tidak ada yang percaya, tidak mungkin untuk anak seperti itu. Namun, wanita itu pergi, anak laki-laki itu berbicara tentang banyak prinsip fisik dan formula fisik, dan mata profesor wanita itu berbinar. Dia menyadari bahwa anak ini mungkin tidak sederhana, dia mungkin jenius. Jadi, profesor wanita itu mulai menemani anak itu di setiap langkahnya. Mengatur wawancara untuknya dan membiarkannya menghadiri jamuan makan. Semua ilmuwan ini berpikir bahwa anak laki-laki itu luar biasa, dan dalam beberapa hari dia dalam pencarian panas. Bahkan orang-orang di Gedung Putih menjadi penasaran dan bertanya kemana-mana. Tetapi meskipun demikian, dia tetap tidak bahagia, karena dia sendirian. Untuk mendapatkan penegasan dari orang tuanya, dia menelepon ke rumah tetapi tidak ada yang menjawab. Dia sangat bersedih. Keesokan harinya, anak itu berpartisipasi dalam variety show populer. Acara ini sangat populer karena pembawa acara memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Anda sepertinya bertanya kepada anak kecil itu apakah sulit bagi Anda untuk pergi dari rumah. Anak itu tidak tahu harus berkata apa. Tanpa diduga, saat ini, di belakang panggung mengundang sang ibu keluar. Ini benar-benar tak terduga untuk anak itu, dan rasanya dia akan menangis. Dia ingin meminta maaf kepada ibunya, apapun alasannya, dia seharusnya tidak pergi dari rumah. Tetapi ibunya memeluknya, dan dia berkata bahwa kamu baik-baik saja. Mereka berdua tidak peduli dengan tuan rumah Eki tinggi. Lalu berpegangan tangan setelah meninggalkan studio. Pembawa acara tidak senang, dan mengatur agar seseorang membawa kamera untuk melanjutkan syuting. Pada saat ini, ayah anak itu muncul. Seorang koboi tua. Dia menjatuhkan tuan rumah ke tanah dengan satu pukulan. Lalu pergi tanpa melihat ke belakang sambil menggendong anak itu. Anak itu akhirnya mengerti sekarang bahwa ketidakpedulian orang tua bukan karena mereka tidak mencintai diri mereka sendiri, tetapi karena mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Anak laki-laki menyalahkan diri sendiri karena bermain senapan dengan adik laki-lakinya. Bahkan orang tua lebih menyalahkan diri sendiri. Mereka merasa belum melindungi anaknya dengan baik dan kurang memberikan kasih sayang yang cukup. Tapi keduanya tidak pernah mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Seringkali orang tua merasa bahwa anaknya masih terlalu kecil untuk memahami apapun. Sehingga terjadi gap generasi atau bahkan gap antara banyak orang tua dengan anaknya. Nyatanya, meskipun anak-anak tidak banyak memahami kebenaran, mereka juga memiliki pemikirannya sendiri. Mereka dapat mengetahui apakah senyuman orang dewasa itu asli atau palsu. Mereka juga bisa merasakan apa itu cinta dan mengungkapkan cinta dengan caranya sendiri. Tetapi seringkali, orang tua merasa bahwa anak mereka masih kecil dan orang tua mereka besar. Tidak ada pihak yang mau melewati batasan usia dan mendengarkan satu sama lain dengan cermat. Nyatanya, cinta sangat sederhana di hati mereka, tepat di samping mereka. Film ini berjudul Young Spy via Strange Journey dengan skor tinggi 8,5. Anda mungkin mendengar saya mengatakan bahwa film ini membosankan. Tetapi sebenarnya film ini sangat menarik. Sangat santai untuk ditonton dan sangat bertenaga. Sangat cocok untuk sebuah keluarga untuk nonton bareng. Sangat lucu dan sangat menarik. Lucu, mengharukan dan menyentuh hati, sama sekali tidak ada sensasi yang dipaksakan. Saya menyarankan Anda untuk melihatnya. Itu saja untuk cerita hari ini. Sampai jumpa lagi.